Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, di mana kegiatan coaching tersebut terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya di sini Irma Fariska, SDN dari SDN 6 Ngetos, berperan sebagai observer, dan rekan saya Saiful Islam dari SD Negeri 5 Barojaya sebagai coach, dan rekan saya Erina Wijayanti dari SD Negeri Tegageta selaku coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Saiful? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Saiful hari ini perasaannya? Hari ini masih agak tertidur Bu, perasaan saya. Iya. Tenang saja Pak Saiful nggih. Kita relax pada hari ini. Oke, coba kita melakukan mindfulness sejenak ya Pak. Kita coba tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Baik, ditahan sebentar, oke. Nah, bagaimana Pak perasaannya sekarang? Alhamdulillah. Oke Bu, sudah bisa mengontrol detak jantung. Iya, alhamdulillah. Oke. Baik Pak Saiful, pada hari ini kita akan melakukan coaching dengan rekan Bapak nih nanti nggih. Iya. Iya, betul. Nggih. Apa ini yang sudah jenengan persiapkan Bapak untuk kegiatan coaching pada hari ini? Untuk kegiatan coaching kali ini saya sudah mempersiapkan coaching dengan kita Bu. Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching untuk aktif juga memanggil pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti yang akan saya lakukan coaching pada hari ini. Gitu nggih. Nggih, bagus sekali nggih Pak Saiful nggih. Jadi kegiatan coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati, nggih. Terus kemudian nanti juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya buat. Terus kemudian Pak Saiful tadi mengatakan bahwa Pak Saiful sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot, nggih, dengan alur cerita, ya Bapak nggih. Iya. Ya, jangan lupa nih Bapak, nanti pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut dapat merespon dari pertanyaan coach, kemudian dipersiapkan yang baik. Kemudian untuk coaching kali ini Bapak, menjenengan ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana ini Pak? Dalam observasi kali ini nanti saya ingin Dirma membantu saya mengembangkan potensi saya dalam khususnya dalam sesi mengajukan pertanyaan berbobot juga dalam menanggapi aktif, termasuk dalam akhiran penuh atau lisensi. Betul. Jadi percakapan coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan nggih. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh lisens, dan juga mendekatkan aktif, betul nggih? Betul. Ya. Baik, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin diobservasi Pak? Dari Secara kompetensi spesifik nanti saya ingin diobservasi pada pertanyaan berbobot karena dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan saya berharap nanti saya dapat menggali lebih dengan potensi saya sehingga potensi yang ada pada diri saya dapat bisa muncul melalui pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan tersebut. Jadi nanti kita fokus ke pertanyaan berbobot nggih. Luar biasa sekali Pak Saiful. Kemudian indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan pada proses coaching hari ini?
indikator ketercapaian nanti saya berharap uji saya itu nanti bisa menemukan solusi itu. Ya. Jadi masalah yang sedang terjadi, dia bisa menemukan solusinya, menemukan ide kreatif untuk dan menemukan langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah. Jadi indikatornya adalah Bapak ingin coachingnya nanti dapat menemukan solusi ya Pak ya. Iya, Untuk masalah betul. itu. Luar biasa sekali nggih tujuan yang Bapak inginkan pada coaching hari ini. Tetap semangat Bapak nggih. Semoga yang Bapak harapkan pada percakapan ini nanti dapat tercapai. Sekarang saya persilahkan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Irma. Nggih, sama-sama Pak. Saya Ibu tetap semangat nggih. Siap. Nggih. Assalamualaikum Bu Erlina. Oke, waalaikumsalam Pak Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Saiful gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bu. Alhamdulillah Bu Irma sedang sehat-sehat saja ya sekarang ya. Iya Pak. Saya amati tadi Bu Irma kesini ke ada sesuatu yang dibutuhkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Oh iya Pak Saiful, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Silakan Bu. Bu Irma disampaikan apa yang jadi perasaannya dari sekarang. Alhamdulillah perasaan saya hari ini tenang Pak, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan Pak Saiful. Ada sedikit kegalauan. Oke. Mungkin kegalauan yang sedang Bu Erlina rasakan ini bisa diceritakan. Begini Pak, saya itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Pak Saiful. Ya. Saya itu ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya tersebut Pak Saiful. Oke. Jadi saat ini Bu Erlina sedang galau dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya betul Bapak. Baiklah Bu Er, kali ini kita akan melaksanakan percakapan coaching. Kira-kira dari percakapan kita yang akan kita laksanakan hari ini, apa sih yang ingin Bu Erlina dapatkan setelah kita melakukan percakapan ini? Ini Pak Saiful, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan gambaran nih Pak, gambaran yang jelas pada pembelajaran saya nanti yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi di kelas yang sedang saya ambil sekarang. Ya. Ada itu? Oke. Rencananya ini kan saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk Pak, yaitu membuat suatu produk dari hasil pembelajaran. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses Pak. Saya telah melaksanakan asesmen diagnostik dan telah mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Saya juga telah bertanya kepada murid-murid saya tentang kesukaan dan minat mereka dalam belajar. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Erlina sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk ya. Kalau saya nggak salah tadi sudah Ya. diferensiasi produk dan akan Akan mencoba menerapkan ke diferensiasi Proses. Oke, luar biasa sekali. Begini Bu Erlina, kalau saya boleh tahu, kalau bisa diskala dari 1 sampai 10 Bu Erlina, saat ini Bu Erlina itu kira-kira sedang berada di level berapa? Sepertinya saya
masih ada di level 6 Pak. Level 6. Oke, ini karena saya belum memiliki gambaran yang jelas tentang kegiatan berdiferensiasi proses yang akan saya lakukan ini. Oke, sudah berada di level 6 karena belum ada gambaran tentang diferensiasi proses yang akan dilaksanakan. Kira-kira setelah percakapan ini nanti selesai, kemudian Bu Erlina menemukan ide baru dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar berdiferensiasi proses yang diinginkan nanti, Bu Erlina nanti akan levelnya akan meningkat ke angka berapa kira-kira? Mungkin saya akan tingkatkan sampai ke level 8 Pak. Sampai 8. Oke, karena kalau level yang lebih lagi mungkin agak sulit dilakukan ya Pak. Oke. Ya, semoga nanti bisa Bu ya. Untuk mewujudkan keinginan Bu Erlina bisa meningkat sampai ke level 8 ya. Kira-kira Bu Erlina sudah memiliki rencana atau belum tentang pembelajaran diferensiasi proses bagaimana supaya bisa terwujud? Kira-kira apa rencananya? Gini Pak, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat siswa. Saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio, visual, dan LKPD. Sepertinya untuk kelompok visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan untuk kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Itu rencana saya. Bagus sekali Bu Erlina. Artinya kan Bu Erlina kan sudah memiliki data-data anak tentang gaya belajar anak ya. Anak-anak kan siswa kita kan banyak gaya belajarnya kan beda-beda kan. Banyak kinestetik, audio atau visual. Dan Bu Erlina sudah memiliki data-data tentang gaya belajarnya. Kemudian komitmen apa Bu agar rencana Bu Erlina ini bisa berjalan secara maksimal? Gini Pak, yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi setelah pembelajaran bersama murid dengan menanyakan bagaimana perasaan mereka dalam mengikuti pembelajaran dan bagaimana tanggapan dari pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, dari kegiatan tersebut sepertinya saya akan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat maupun murid saya. Oke, luar biasa sekali Bu. Sudah ada urutan-urutan ya, ada evaluasi, ada refleksi, ada umpan balik. Langkah awal apa kira-kira yang akan Ibu Erlina laksanakan? Langkah awal saya ya Pak, sebagai persiapan saya terlebih dulu akan membuat modul ajar. Setelah itu saya akan menentukan media pembelajaran dan meminta murid untuk membahas alat dan bahan, untuk membawa alat dan bahan yang sesuai dengan pembelajaran. Karena nanti juga akan ada praktek ya Pak yang akan saya lakukan dengan murid saya. Ada lagi Bu? Mungkin selanjutnya saya akan komunikasi lagi dengan anak-anak gitu. Jadi tepat waktunya itu kapan, nanti di mana, atau jam berapa, tepatnya seperti itu Pak. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Tentunya dalam waktu dekat ini Pak. Saya harus mempersiapkan dan melakukan diskusi dengan rekan siswa dulu dan ibu kepala sekolah saya. Dalam waktu dekat ini akan melakukan diskusi ya. Nah, ini Bu Erlina, tentunya kan Bu Erlina kan sudah belajar sendirian Bu ya. Kita kan pasti
kira-kira siapa nanti yang akan diharapkan bisa membantu Bu Erina untuk melaksanakan program? Sepertinya saya akan meminta bantuan kepada Bu Rina, Pak. Rekan sejawat Bu ya? Oke. Yang akan saya mintai bantuan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Baik, Bu Erina sudah ada gambaran nih ya. Bu Erina telah merencanakan aksi dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah, termasuk juga dengan kandisi saya. Bu Erina juga telah mengungkapkan gaya belajar murid tadi, serta bagaimana menemukan solusi terhadap kegalauan pembelajaran di versi proses. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Erina? Apa kesimpulan dari rencana kita? Alhamdulillah Pak Saiful, saya merasa lebih lega dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan kegalauan yang baru saja saya rasakan. Dan kesimpulannya saya mendapatkan gambaran ya Pak, dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan menyusun modul ajar dan memilih media yang bervariasi agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdifferensiasi proses ini. Saya juga akan melibatkan rekan sejawat dalam pembelajaran saya nanti. Sekarang saya merasa lebih bersemangat dan ingin segera melaksanakannya dengan kelas saya, Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu. Artinya kegalauan yang Bu Erina rasakan itu sudah menemukan solusinya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan, program-program yang baik dan luar biasa itu nanti bisa terrealisasi, terwujud, lancar, sehingga target level ke-8 itu bisa terpenuhi. Nah, saya tunggu kabarnya Bu Erina ya, nanti kapan-kapan kita lakukan percakapan lagi, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi lah. Saya ingin tahu perkembangannya Bu ya, setelah rencana tadi sudah diterapkan, bagaimana hasilnya, ada perkembangan apa, nanti bisa disampaikan dalam percakapan kita selanjutnya. Terima kasih Bu Erina. Siap Pak. Terima kasih untuk Pak Saiful yang sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah dari saya, dan mudah-mudahan apa nanti yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, terima kasih kembali Bu Erina. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Selamat bekerja, semoga sukses, tetap semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu. Wah, seru sekali tadi Pak ya ngobrolnya tadi sepertinya. Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali Pak Saiful praktek coaching yang telah Bapak lakukan. Dari yang saya amati tadi Pak, percakapan Pak Saiful sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Oke. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Iya, setelah percakapan tadi ya. Baik. Pertanyaan pertama Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait kegiatan coaching tersebut, indikator pencapaian yang diinginkan? Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur tadi, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, juga termasuk rencana. Baik. Tadi sebenarnya saya sudah mengamati juga proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Saya sebagai observer proses coaching tadi menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan proses alur kita. Kemudian Pak Saiful juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Seperti tadi menanyakan permasalahan itu apa tadi ya, Bu siapa tadi? Bu Erina ya. Tadi galau, kemudian Pak Saiful menanyakan apa permasalahannya, kemudian menanyakan juga bagaimana sih permasalahan
bisa terjadi gitu nih. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, kapan aksi yang akan dilakukan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan. Juga Pak Saiful tadi juga sudah menanyakan tindak lanjut serta komitmen yang sudah ditentukan Koji tadi, sehingga ide dari Koji tadi bukan ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ini luar biasa sekali Pak Saiful ya. Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan pada proses coaching. Oke. Lalu kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot. Saya harus kembali lagi ke kemampuan saya, kompetensi saya untuk menggali potensi dari coach saya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot yang saya lihat itu secara otomatis akan bisa menggali lebih dalam lagi kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Betul sekali. Jadi pertanyaan berbobot itu memang bisa dengan pertanyaan berbobot itu secara tanpa disadari itu coach bisa menemukan ide-ide atau bisa mengembangkan kompetensi yang sebenarnya dimiliki ya. Betul sekali. Akan tereksplor. Betul. Kemampuan yang awalnya itu belum diketahui, sebenarnya sudah dimiliki namun belum diketahui. Nah, kita bisa muncul ke permukaan setelah adanya pertanyaan berbobot dari seorang guru. Itu yang ingin saya kembangkan. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian bagaimana ini perasaannya Pak Saiful dari kegiatan observasi hari ini? Alhamdulillah, lega Bu, luar biasa ini. Bagaimana tidak, saya itu sudah bisa menerapkan itu secara paling rutin dengan alur kita, tentu saja masih ada beberapa yang dari sana dari besar sudah Kira-kira ini nanti kalau ada permasalahan dari rekan yang lain ini siap ya Bapak ya? Oh siap. Siap sebagai coach yang mengajukan pertanyaan saya jawaban dari Bapak. Itu Pak yang saya juga senang juga sama dengan perasaan yang Bapak saya rasakan. Terima kasih atas diskusi hari ini Bapak. Lain kali kita akan diskusi lagi dengan topik yang berbeda dan lebih variasi nih Bapak. Tentunya dengan semangat dan pertanyaan berbobot yang akan dengan siapkan nanti di pelatihan coaching ya. Tetap semangat Bapak, terus tingkatkan kompetensi, jangan lupa bahagia itu ya teman-teman. Terima kasih kembali Bu Irma ya, sudah membantu saya mengembangkan kemampuan saya dalam hal percakapan coaching ini ya. Mudah-mudahan setelah adanya observasi yang dilakukan dari Bu Irma pada saya mengetahui kekurangan saya dan mana yang harus saya tingkatkan di dalam kemampuan saya dalam coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Saiful, terima kasih juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.